Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil akhyar wa miftah babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita, Ustaz Ujang, beserta para asatid yang lain, para tokoh masyarakat yang saya cintai, sahibul hajat, sahibul bait, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah, karena pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini, Allah subhanahu wa ta'ala memilih lidah-lidah kita sebagai lidah-lidah yang basah dengan menyebut, mengagungkan dan memuji baginda Nabi besar Muhammad. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah qala, inda dzikrus salihin tanzilur rahmah. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah berkata, ketika kita menyebut nama orang-orang saleh, turun rahmat. Menyebut nama orang-orang saleh, turun rahmat. Maka bagaimana jikalau kita menyebut nama pemimpin para salihin, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, di dalam qasidah beliau Ilahi Nas'aluk bil Ismil A'zam, beliau berkata, wa dzikrul idrusil gutub ajla anil qalbi sada lis-sadiqin. Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau berkata, ini Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau adalah anak daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Ketika beliau masih berumur 7 tahun, beliau masuk Al-Aden. Al-Aden itu adalah penisbatan dari mana tempat tinggal beliau, yaitu kota Aden yang ada di Hadramut. Ketika beliau berumur 7 tahun, beliau masuk ke kota Aden. Kata penjaga gerbang, siapa engkau? Saya Abu Bakar. Mau apa kamu kemari? Saya pengen masuk ke dalam. Oh maaf, tidak boleh, di sini khusus para aulia. Saya wali, kata beliau. Padahal beliau masih berumur 7 tahun. Kata penjaga gerbang, apa buktinya kalau kamu wali? Kamu mau bukti apa? Coba keluarkan keramat. Kamu mau keramat apa? Kata Abu Bakar, turunkan hujan susu dari langit. Ketika itu beliau mengangkat tangan dan berdoa, ya sama sabiyin laban walad Abdullah dakhala al-Aden. Wahai langit, turunkan hujan susu. Anaknya Abdullah mau masuk kota Aden. Ketika itu turun hujan susu. Nah, beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, di dalam qasidah beliau berkata, wa dzikrul idrusil gutub ajra anil qalbi sada as-sadiqin. Ketika kita menyebut nama Al-Imam Sultanul Malak Al-Habib Abdullah Al-Idrus, kita menyebut nama beliau, bisa menjernihkan, bisa membersihkan hati-hati yang kotor, lis-sadiqin, bagi orang-orang yang yakin. Kalau kamu yakin, kalau kamu percaya, menyebut nama Habib Abdullah Al-Idrus bisa menjernihkan hatimu yang kotor, maka bagaimana kalau kita menyebut nama datuk beliau, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Al-Imam Busiri, di dalam qasidah Muhammadiyahnya, beliau berkata, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Muhammad, menyebut-nyebut nama beliau, mengagungkan beliau, mengingat beliau, rauhun, ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi jiwa-jiwa kita ketika kita menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad. Dan pada malam hari yang mulia ini, lidah kita sedang basah dengan menyebut namanya Nabi. Tidak ada lidah yang lebih mulia di muka bumi dan di langitnya Allah selain lidah yang basah dengan berzikir dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab musnad beliau, yaitu Al-Firdaus. Qala Rasul, dzikrul anbiya minal ibadah, dzikrus salihin minal kafarah. Mengingat para nabi, mengingat para rasul, menyebut nama para nabi, menyebut nama para rasul adalah ibadah. Mengingat orang-orang soleh, menyebut nama orang-orang soleh adalah ibadah. Pada malam hari ini kita menyebut nama Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi, ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk di majlis yang mulia ini untuk menyambut 1 bulan yang mulia, Syahrul Siyam,
syahrul qiyam, syahrul sujud, syahrul sa'adah, syahrul ibadah. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang dimana di dalamnya para malaikat melebarkan sayap memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang beribadah di bulan Ramadan tersebut. Bulan yang dimana di dalamnya terdapat satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Malam yang dimana para malaikat turun warruh. Dalam kitab tafsir Al-Imam Baghawi, yaitu kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, warruh, ruh di sini adalah pimpinan daripada malaikat, yaitu Sayyidina Jibril, malaikat Jibril. Ada turun di bulan Ramadan yang mulia, bulan yang dimana siangnya dihidupkan dengan berpuasa dan malamnya dihidupkan dengan amalan-amalan sunnah. Bulan yang di dalamnya Allah lipat gandakan seluruh amal ibadah. Beramal sunnah di bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya Allah lipat gandakan, sama seperti ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Ibadah wajib di bulan Ramadan sama seperti 70 kali ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Kamu salat sunnah di bulan Ramadan sama seperti salat wajib di bulan yang lain. Kamu salat wajib di bulan Ramadan sama seperti 70 kali ibadah wajib di bulan yang lain. Keutamaan ini, fadail, keutamaan ini hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu, Ramadan adalah salah satu daripada sekian banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Ini keutamaan seperti ini tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, bahkan para nabi dan rasul terdahulu. Dalam Nasahihul Ibad dijelaskan bahwasanya Qala Adam, berkata Nabi Allah Adam alaihissalam, bahwasanya aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa aku iri? Karena Allah memberikan kepada umat Muhammad 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepada aku, tapi Allah berikan kepada umat Muhammad. Apa 4 macam kemuliaan itu? Yang pertama, kata Nabi Adam, ketika aku berbuat salah, dimanapun tempat aku singgahi, aku bertobat kepada Allah, tapi tidak Allah terima taubatku. Ketika aku berada di kota Mekah, baru Allah terima taubatku. Sedangkan bagi umat Muhammad, dimanapun mereka mau bertobat, Allah terima taubat mereka. Kita mau taubat tidak harus ke Mekah. Nabi Allah Adam, Allah terima taubatnya hanya ketika beliau berada di kota Mekah. Yang kedua, kata Nabi Allah Adam, ketika aku berbuat salah, Allah pisahkan aku dengan istriku selama 450 tahun. Dalam kitab tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dijelaskan 450 tahun Allah pisahkan Nabi Adam dan Hawa hanya gara-gara satu kesalahan. Apa kata Nabi Adam? Sedangkan bagi umat Muhammad, pagi, siang, sore, malam mereka bermaksiat, tapi tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Sedangkan aku hanya satu kali Allah pisahkan aku dengan Hawa selama 450 tahun. Yang ketiga, kata Nabi Adam, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian. Karena Allah murka, Allah lepaskan pakaianku sehingga aku dalam keadaan telanjang, terlihat auratku. Umat Muhammad kebalik, sebaliknya, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah kasih mereka pakaian. Yang keempat, kata Nabi Adam, aku berbuat salah di sorga. Karena Allah murka, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat salah, berbuat dosa di dunia, tapi kalau mereka bertobat, Allah ampuni dosa mereka. Mereka meninggal husnul khatimah, Allah masukkan mereka ke sorga. Aku berbuat salah di sorga, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad berbuat salah di dunia, Allah masukkan ke sorga. Ini 4 macam kemuliaan yang tidak Allah berikan kepadaku, tapi Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ramadan adalah bulannya kita. Ramadan bulan yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada kita. Awaluhu rahmah, 10 hari pertama rahmat. Wa usatuhul maghfirah, 10 hari kedua pengampunan dari Allah. Wa akhiruhu itkan minan nar, 10 hari terakhir Allah bebaskan hamba-hamba yang beribadah di bulan Ramadan dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum masuk bulan Ramadan, mari sama-sama kita tazkiyatun nafas. Kita bersihkan kita punya jiwa, tathhirul qulub, kita sucikan kita punya hati, agar nanti masuk bulan Ramadan dalam keadaan suci, keluar dari bulan Ramadan pun dalam keadaan suci. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan
adalah bulan yang dimana kita riyadhah, kita bermujahadah, kita berperang, kita bersungguh-sungguh, kita latihan untuk apa? Untuk menundukkan hawa nafsunya kita. Rasulullah SAW beliau berkata, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita pulang dari perang melawan musuh yang kecil, pulang menuju melawan musuh yang besar. Apa perang yang besar itu? Apa peperangan yang besar? Apa jihad yang besar? Apa melawan musuh yang besar? Yakni melawan hawa nafsu, melawan syahwat. Musuh yang lebih besar dari orang kafir, musuh yang lebih besar daripada setan dan iblis adalah hawa nafsu yang berada dalam diri kita. Al-Imam Busiri di dalam qasidah Burdah, beliau berkata, an-nafsu katiflu an tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Sesungguhnya hawa nafsu, syahwat itu bagaikan bayi yang menyusui. Kalau kamu tidak sabit, maka bayi itu akan terus menyusu. Nafsu itu kayak bayi, jangan kamu turuti kemauannya. Bayi kalau tidak disapai air susunya, maka bayi itu bakal menyusu sampai besar. Begitu juga nafsu, jangan kamu turuti kemauan hawa nafsumu. Nafsumu pengen maksiat, kamu turuti. Nafsumu pengen mabuk, kamu turuti. Nafsumu pengen menggunakan kedua mata untuk memandang hal-hal yang haram, kamu turuti. Nafsumu pengen berdusta, berbohong, kamu turuti. Nafsumu pengen sombong, pengen kibir, pengen ujub, pengen riak, pengen fakhr, kamu turuti. Nafsumu pengen melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, kamu turuti. Nafsumu pengen menggunakan telinga untuk mendengar hal-hal yang diharamkan, kamu turuti. Nafsumu pengen makan uang haram, kamu turuti. Pengen makan riba, kamu turuti. Pengen korupsi, kamu turuti. Kamu menuruti hawa nafsumu. Tuba liman kana akluhu amira wa hawahu asira, fawailul liman kana akluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka, sungguh rugi bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Allah ciptakan kita sebagai manusia sempurna. Malaikat Allah ciptakan akal tanpa nafsu. Binatang Allah ciptakan nafsu tanpa akal. Kita manusia Allah ciptakan akal dan juga nafsu. Untuk apa Allah ciptakan akal? Untuk agar akal bisa membawa ini nafsu menuju jalan yang baik, agar akal bisa membelenggu nafsu, agar akal bisa memperbudak nafsu. Makanya para ulama ada yang berkata akal lebih mulia daripada ilmu. Berbeda ikhtilaf, berbeda pendapat. Ada yang bilang ilmu lebih mulia dari akal, ada yang bilang akal lebih mulia dari ilmu. Kenapa akal lebih mulia dari ilmu? Li'anna al-aql manba'ul ilm, karena akal adalah tempatnya ilmu. Oleh karena itu pergunakan akal sehatmu. Allah ciptakan kamu akal. Jangan sampai akalmu yang diperbudak oleh nafsu. Jangan sampai akalmu yang disuruh-suruh oleh nafsu. Tapi kamu punya akal. Kamu harus menggunakan akalmu untuk memperbudak nafsu tersebut. Jangan kamu biarkan akalmu diperdaya oleh nafsu. Jangan kamu biarkan akalmu diperbudak oleh nafsu sehingga akalmu kita punya akal sehat bisa membedakan mana baik mana buruk. Tetapi karena nafsu, yang baik kita anggap buruk, yang buruk kita anggap baik, yang halal kita anggap haram, yang haram kita anggap halal. Kenapa nafsu? Karena kecintaan kita kepada dunia. Hubbuka syai' yu'mi wa yusimma. Kecintaanmu kepada sesuatu membuat kau buta dan tuli. Buta hatimu, tuli hatimu. Bukan matamu yang buta, bukan telingamu yang tuli, tapi hatimu buta, hatimu tuli karena kecintaanmu kepada sesuatu. Apa sesuatu? Dunia. Apa dunia? Sesuatu yang tidak berhubungan dengan akhirat, itu adalah dunia. Kita lihat berapa banyak orang-orang yang diperbudak oleh nafsu. Berapa banyak orang-orang berakal. Dia berakal, bukan tidak. Dia tahu ini halal, dia tahu ini haram, tetapi yang halal dia katakan haram, yang haram dia katakan halal. Dia tahu ini hak, dia tahu ini batil, bukan dia tidak tahu. Dia tahu ini benar, dia tahu ini salah, tapi yang benar dia bilang salah, yang salah dia bilang benar, yang hak dia bilang batil, yang batil dia bilang hak. Kenapa hal itu bisa terjadi? Perkara itu bisa terjadi karena akalnya diperbudak oleh nafsu. Anna syahwata yusirul muluka abida, wasabra tusirul abida muluka. Sesungguhnya hawa nafsu, syahwat itu bisa menjadikan seorang raja menjadi budak. Wasabr, sedangkan kesabaran bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Alam tara Yusuf wa Sulaiha. Tidak pernahkah kamu melihat, kamu mendengar, tidak pernahkah kamu tahu akan kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha? Siti Zulaikha mendapatkan posisi, mendapatkan pangkat, kedudukan di pemerintahan Mesir, tetapi karena kecintaannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, cinta yang bukan karena Allah, cinta yang bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, cinta karena ketampanan Nabi Allah Yusuf. Nafsu, itu syahwat
Akhirnya karena dia diperbudak, akalnya diperbudak oleh nafsu, akalnya diperbudak, akal sehatnya diperbudak, sehingga dia tidak tahu zina itu jelas-jelas haram, jelas-jelas tidak boleh. Udah nafsu, akalnya diperbudak, sehingga dia mau melakukan hal-hal yang haram. Tetapi Nabi Allah Yusuf dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syahwat, karena nafsu, Siti Zulaikha menjadi budak, lontang lantung ke sana kemari, jadi pengemis. Jadi orang-orang bahkan menganggap ini Zulaikha gila selama 30 tahun. Ada yang bilang 31 tahun Allah pisahkan Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Nabi Allah Yusuf sebaliknya, karena kesabaran beliau lebih memilih di penjara. Agar apa? Agar tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan kerusakan, lebih memilih di penjara. Sabar, beliau tabah di penjara. Karena kesabaran beliau, awalnya beliau seorang budak menjadi seorang raja, saudara-saudara. Nafsu bisa menjadikan raja menjadi budak. Nabi Adam alaihissalam, bagaimana dengan Nabi Adam? Nabi Allah Adam awalnya tinggal di sorga, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan. Apapun yang mau beliau inginkan cukup lewat hati langsung ada. Tetapi karena nafsu, beliau ketika itu diperbudak oleh nafsunya, syahwatnya, sehingga beliau melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala.